wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kasyifa Zihni. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas mengenai topik yang sangat dekat dengan kita, yaitu pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa Indonesia saat ini. Nah, mengapa saya memilih tema ini? Karena menurut saya tema ini itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Bahasa daerah dan juga bahasa asing itu sering kita gunakan ke dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam berkomunikasi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bahasa daerah. Nah, mari kita bahas mengenai bahasa daerah terlebih dahulu. Jadi, Indonesia itu memiliki banyak sekali bahasa daerah, bahkan bisa mencapai ratusan bahasa daerah. Nah, kemudian bahasa daerah ini pun banyak juga yang kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Contohnya itu banyak sekali dari kata-kata bahasa Jawa. Ya, contohnya kata lugu yang berarti polos, kata ampuh yang berarti manjur, kemudian kata melek yang artinya membuka mata, dan lain sebagainya. Nah, pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia ini memiliki dampak yang positif. Adapun dampak positif pengaruh bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia menurut Syahputra 2022 yaitu kosakata dalam bahasa Indonesia itu semakin banyak. Kemudian bahasa daerah itu berfungsi sebagai sekutu bahasa nasional, dan juga bahasa daerah ini berfungsi sebagai identitas diri atau identitas budaya masyarakat Indonesia. Dan kemudian bahasa daerah ini juga membuat komunikasi lebih nyaman. Nah, namun apabila ada dampak positif, maka ada pula dampak negatifnya. Jadi ada pun dampak negatif dari pengaruh bahasa daerah ini terhadap bahasa Indonesia, yaitu daerah lain itu akan kesulitan memahami bahasa dari daerah yang lain. Lalu, istilah kosakata yang terlalu banyak itu akan membuat orang asing menjadi sulit untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dan karena terbiasa menggunakan bahasa daerah, maka masyarakat itu akan kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila kita sedang berbicara secara formal, secara tidak sadar, terkadang kita itu berbicara dalam bahasa daerah. Nah, contoh nyata dalam pengalaman akademik saya yaitu ketika saya melakukan presentasi di depan kelas, yang mana situasi ini merupakan situasi yang formal, sedang memaparkan materi presentasi. Jadi, secara tidak sengaja saya itu menyelipkan bahasa-bahasa daerah seperti caknyo, cak itu, cak mano, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bahasa asing. Nah, bahasa asing ini terutama bahasa Inggris yang menjadi bahasa internasional. Nah, di era digital atau berkembangnya teknologi sekarang itu banyak sekali ya kita menemukan kata-kata dari bahasa asing. Jadi kita tuh tidak luput dari penggunaan kata asing itu sendiri, seperti contohnya kata flexing, overthinking, kemudian kata-kata yang berhubungan dengan teknologi seperti offline, online, smartphone, dan lain sebagainya. Jadi ada pun kata-kata bahasa asing ini yang diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti kata film yang mengalami proses adopsi, lalu ada kata komputer itu mengalami proses adaptasi, dan handphone atau telepon genggam yang diserap menjadi bahasa Indonesia itu melalui proses terjemahan. Nah, penggunaan bahasa asing ini di Indonesia sudah cukup banyak kita temui seperti di iklan, pamflet, media sosial, dan lain-lain. Nah, hal ini itu menimbulkan dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Nah, dampak positifnya itu kata-kata Indonesia itu semakin banyak. Lalu juga kita itu menjadi familiar dengan bahasa asing. Jadi kita itu sudah mengetahui artinya gitu. Adapun dampak negatifnya menurut Saragi tahun 2022 yaitu pemahaman tentang bahasa Indonesia itu akan berkurang seiring berjalannya waktu. Lalu kemudian masyarakat Indonesia akan memandang rendah bahasa Indonesia itu sendiri, dan melemahnya
budaya serta bahasa Indonesia ini, karena masyarakat itu lebih memilih bahasa asing dibanding bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, contoh nyata dari pengalaman praktik saya di lingkungan pertemanan kami itu, kami sering sekali mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dengan kata seperti honestly, actually, literally, like oh my god, dan lain sebagainya saat sedang berkomunikasi. Kemudian kami itu juga sering lupa kata bahasa Indonesianya seperti kata excited. Nah, kami tuh sering lupa apa ya bahasa Indonesianya, seperti itu. Nah, jika kita kaitkan konsep bahasa Indonesia ini dengan materi yang kita pelajari di kelas, yaitu mengenai unsur serapan. Nah, pengaruh bahasa daerah dan juga bahasa asing ini itu ada aturannya, tidak serta-merta digunakan begitu saja. Nah, yang pertama itu ada proses adopsi. Nah, proses adopsi ini yaitu mengambil utuh suatu kata, ya tidak mengubahnya sama sekali. Seperti contohnya kata film dari bahasa Inggris itu diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi film. Lalu yang kedua itu ada proses adaptasi, yaitu penyesuaian lafal dan juga ejaan. Contohnya itu kata computer dari bahasa Inggris diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi komputer. Lalu yang terakhir itu terjemahan, yaitu mengambil konsepnya saja tetapi disesuaikan dengan bahasa Indonesianya, seperti kata try out dari bahasa Inggris menjadi uji coba. Di tengah gempuran bahasa asing dan juga keanekaragaman bahasa daerah, bahasa Indonesia itu menjadi jembatan dalam kita berkomunikasi dan juga menunjukkan identitas diri kita. Nah, menurut saya penggunaan bahasa daerah dan juga bahasa asing itu tidak salah, namun asal tahu tempat dan juga porsinya. Jadi jangan sampai ingin terlihat keren tapi kemudian kita lupa dengan bahasa Indonesia. Dan jangan sampai karena terbiasa berkomunikasi dengan bahasa daerah, kita lupa bagaimana cara berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, konsep Trigatra Bangun Bahasa itu sangat relevan dalam menghadapi situasi ini. Mari kita jadikan konsep ini menjadi acuan kita dalam berbahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.